Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menguji apakah kalian benar-benar siap atau tidak untuk belajar matematika. Siap? Siap. Oke. Perintahnya, silakan lakukan apa yang Ibu ucapkan. Perintahnya, silakan lakukan apa yang Ibu ucapkan. Oke, kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Belum kompak. Lakukan apa yang Ibu ucapkan. Tepuk 1, 2. Kenapa tepuk? Harusnya seperti apa? Tepuk 1, 2. Itu ya. Baiklah anak-anak, di SMP kalian sudah belajar pada kelas 8 semester 2 yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel berserta persamaannya. Sekarang siapa yang masih ingat untuk memberikan contoh bagaimana formula dari sistem persamaan linear dua variabel beserta contohnya? Silakan Sigit. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang mengandung dua buah persamaan yang mengandung dua buah variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Formula utama dari sistem persamaan linear dua variabel adalah a1x plus b1y sama dengan c1, a2x plus b2y sama dengan c2. Salah satu contoh dari sistem persamaan linear dua variabel adalah 4x plus 5y sama dengan 9 atau 3x plus 6y sama dengan 11. Terima kasih. Oke, super sekali jawaban Sigit. Beri tepuk tangan. Pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu contoh aktivitas jual beli yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Yaitu ini adalah salah satu transaksi yang ada di toko Bunda. Perhatikan tayangan ini. Coba kita lihat bersama. Di sini ada hasil transaksi pada Senin lalu. Katanya Senin lalu Bu Yunia membeli 1 rim kertas HVS, 2 kotak pena itu seharga 58.000. Dan di toko yang sama ternyata Bu Elvi membeli 2 rim kertas HVS dan 1 pak kertas kambing dengan harga 64.000. Sedangkan Pak Sarda membeli 1 kotak pena dan 2 pak kertas kambing yaitu seharga 31.000. Berapakah harga 1 rim kertas HVS, harga 1 kotak pena, dan harga 1 pak kertas kambing? Dalam aktivitas jual beli ini ada berapa variabel? Sebutkan. Silakan sebutkan. Silakan Fatur. Baiklah Bu, jadi bisa kita lihat dalam aktivitas jual beli tersebut ada 3 buah variabel. Yang pertama yaitu 1 rim kertas HVS, yang kedua 1 buah kotak pena, dan yang ketiga yaitu 1 pak kertas kambing. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Fatur. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yaitu agar kalian mampu menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Maka dari itu, Ibu akan membentuk dalam satu kelas ini terbagi dalam 5 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan handout pada masing-masing kelompok. Pada kertas yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, silakan dibuka. Itu adalah terdapat 3 kwitansi. Silakan buat model pembelajarannya untuk membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk variabelnya Ibu serahkan kepada kelompok masing-masing. Nah teman-teman, kita kan sekarang punya 3 buah kwitansi nih. Yang kwitansi yang pertama ini isinya
rim kertas HPS sama kotak pena nih. Yang kedua ada kertas kambing. Nah, gimana kalau kita buat persamaan matematika dari ketiga buah variabel ini? Ada yang mau kasih saran nggak? Variabelnya jadi gimana? Kayak mana kalau kertas HPS-nya kita bisikan X saja? Berarti kotak penanya kita kasih variabel Y aja. Boleh deh. Berarti sisanya kertas kambing nih. Kita buat Z aja gimana? Boleh. Oke deh. Jadi sepakat ya. Oke. Variabel X untuk kertas HPS, variabel Y untuk pena, dan variabel Z untuk kertas kambing. Iya. Setuju ya? Gimana nih teman-teman? Kan ini ada 3 kwitansi. Kita harus mengubahnya menjadi sistem persamaan. Gimana ya caranya? Gimana kalau satu row-nya kita misalin jadi A? Boleh tuh. Berarti botol capsnya jadi variabel B. Terus tinggonya jadi C dong. Ide bagus tuh. Yuk kita buat variabelnya sekarang. Baiklah anak-anak, waktu diskusi telah habis. Saatnya masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Dari perwakilan kelompok 4, silakan presentasi. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 4. Kami di sini mendapatkan 3 kwitansi dari restoran Pizza Hut. Yang pertama adalah kwitansi atas nama Anto, dan yang kedua atas nama Nelly, dan yang terakhir adalah kwitansi atas nama Ica. Maka, model matematika yang kami dapatkan ialah 2P plus Q plus 3R sama dengan 99.000. Dan yang kedua, 3P plus Q ditambah 2R sama dengan 105.000. Dan yang terakhir adalah P plus 3Q plus 2R sama dengan 123.000. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Di situ kan terdapat 3 variabel, P, Q, dan R. Nah, variabel-variabel tersebut itu menunjukkan harga apa saja? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Reza, perwakilan dari kelompok 2. Langsung saja saya akan menjelaskan harga dari setiap variabel. Untuk variabel P itu untuk 1 tuna. Variabel Q itu untuk 1 beef pepper. Dan yang terakhir, variabel R itu untuk 1 lime squash. Terima kasih. Bagaimana, cukup jelas kelompok 2? Ya Bu, jelas. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Pada hari ini kita telah menyelesaikan sebanyak 5 buah soal dari masing-masing kelompok yang telah menerima handout dari kwitansinya masing-masing, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang, Ibu meminta kepada kalian dari masing-masing kelompok untuk menyelesaikan dari materi kwitansi kelompok 1. Ya, di sini terdapat 1 ring kertas yaitu sebagai X, kemudian kotak pena itu sebagai Y, dan 1 pak kertas kambing itu sebagai Z. Untuk penyelesaiannya, silakan kalian cari dengan cara mengumpulkan informasi melalui buku, internet, ataupun referensi lain yang kalian miliki. Mengerti? Di buku ini terdapat penyelesaian persamaan 3 variabel, tapi menggunakan metode eliminasi. Oh iya ya, waktu itu kan waktu SMP kita udah pernah belajar sistem eliminasi. Gimana kalau substitusi? Boleh juga. Yuk kita kerjakan. Teman-teman, bagaimana ya cara menyelesaikan soal yang Ibu berikan tadi? Gimana kalau saya cari di internet? Gimana kalau kita kerjain pakai cara yang ini aja? Oh iya tuh, yuk kita kerjain. Yuk. Bagaimana? Ada yang kesulitan di kelompok ini?
SMP sudah belajar? Ada berapa metode cara menyelesaikan di SMP? Yaitu SPLDT. Ada berapa metode? 3 atau 4? 3 atau 4? 3. Oke, yang 3 apa saja? Substitusi, eliminasi, dan gabungan. Sekarang dari 3 metode itu yang mana yang kalian ingat? Gabungan. Bisa masih ingat? Oke, sekarang kerjakan. Berarti eliminasi ya. Eliminasi 1 dan 2. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sesi kedua telah habis. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk menempelkan hasil diskusinya. Kelompok 1, 2, dan seterusnya. Baiklah, di sini sudah ada jawaban masing-masing dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ini ya? Iya. Silakan presentasi untuk kelompok 1. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok saya. Kelompok saya mengerjakan persamaan tadi dengan cara eliminasi. Berikut adalah caranya. Yang pertama kali adalah masukkan persamaan 1 dan 2 yang telah dibuat tadi. Kemudian kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 tadi, sehingga dapatlah hasilnya 4Y min Z sama dengan 52.000. Kemudian selanjutnya masukkan lagi persamaan 4 dan 3 yang diperoleh hasil Z sama dengan 8.000. Kemudian masukkan lagi ke persamaan 3 dan 4 yang mana diperoleh hasil Y sama dengan 15.000. Kemudian dimasukkan lagi hasil tadi ke persamaan 2 dan 3 sehingga diperoleh hasil persamaan 4X min Y sama dengan 97.000. Dari persamaan 4X min Y sama dengan 97.000 tadi dieliminasikan lagi ke persamaan 5, yaitu diperoleh hasil X sama dengan 28.000. Jadi hasil dari kerja kelompok kami ialah mendapatkan nilai X sama dengan 28.000, Y sama dengan 15.000, X, Z sama dengan 8.000. Sekian dari saya. Bagaimana, benar atau salah jawaban dari kelompok 1? Benar. Silakan kelompok 3 dan 5, ternyata ada jawaban yang berbeda. Tetapi coba kita lihat dari kelompok 4. Di kelompok 4 ini mereka keliru dalam mengurangkannya. Coba lihat. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 serta 5 itu semuanya jawabannya betul-betul sama ya enggak? Coba lihat di sini, harga X-nya itu adalah 28.000. Coba lihat di kelompok 4. Berapa jawaban mereka? Iya, ternyata di kelompok 4 mereka keliru dalam penjumlahan atau pengurangannya, ya. Silakan maju kelompok jawabannya yang berbeda, yaitu kelompok 5 dan kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan soal tadi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama-tama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Didapatkan hasilnya bahwa 4D min C sama dengan 52.000. Kita buat ini menjadi persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan keempat dan ketiga. Dan didapatkan hasilnya bahwa B itu nilainya adalah 15.000. Jadi kita beri nama dengan persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan 5 ke persamaan 3 menjadi B ditambah 2C sama 31.000. Setelah kita operasikan matematikanya, kita mendapatkan hasil bahwa C itu sama dengan 8.000. Kemudian persamaan kelima tadi kita substitusikan kembali ke persamaan pertama. Maka akan didapatkan persamaan A ditambah 2B sama dengan 58.000. Setelah dioperasikan menggunakan jalan matematika, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai dari A itu adalah 28.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga satu ring kertas HPS sama dengan 28.000
satu kotak pena sama dengan 15.000 dan satu pak kertas kambing sama dengan 8.000. Terima kasih. Nah teman-teman, sedangkan kelompok kami menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan cara determinan. Bagaimana? Kita lihat ya. Yaitu yang pertama, kita buat permisalan dulu. X sama dengan rim kertas HVS, Y sama dengan kotak pena, Z sama dengan pak kertas kambing. Sehingga X ditambah 2Y sama dengan 58.000, itu persamaan pertama. Yang kedua yaitu 2X ditambah Z sama dengan 64.000, itu persamaan yang kedua. Yang ketiga yaitu Y ditambah Z sama dengan 31.000, itu persamaan yang ketiga. Nah, di sini kita buat pemisalan lagi. X ditambah 2Y ditambah 0. Mengapa ditambah 0? Kalau seandainya kita tambah 0, tidak akan mempengaruhi kan? Nah, sehingga X ditambah 2Y tambah 0 sama dengan 58. 2X ditambah 0 tambah Z sama dengan 64. 0 tambah Y tambah 2Z sama dengan 31. Sekarang kita cari X terlebih dahulu. Nah, ada cara gampang di sini. Cara kita untuk mencari nilai X, kita tutup nih X-nya. Sehingga harga ini kita pindahkan ke yang kita tutup tadi. Sehingga kita turun ini nih, 58, 64, 31, 201, 012. Terus kita kalikan lagi dengan 2 sama dengan ini, yaitu 58, 64, 31, 201 per yang ini kita turunin lagi aja. Jadinya 1, 2, 0, 2, 01, 012 dikalikan dengan 1 kali 2 dengan 0, 2, 01. Sehingga X sama dengan, nah cara mencarinya lagi yaitu kita kalikan yang miring, yaitu 58 dikali 0 dikali 2 sama dengan 0, ditambah 2 dikali 1 dikali 31 sama dengan 62. 0 kali 64 dikali 1 sama dengan 0. Dikurang. Nah, dikurang ini kita kurangkan yang miring ke kiri, yaitu 2 dikali 64 dikali 2 sama dengan 256. Ditambah 58 dikali 1 dikali 1 sama dengan 58. Ditambah 0 kali 0 dikali 31 sama tambah 0. Per sama yang seperti yang tadi ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 min dalam kurung 8 ditambah 1 tambah 0. Sehingga dapat hasil X sama dengan 62 minus 314 per min 9 sama dengan min 252 min 9. X sama dengan 28. Sekarang kita cari yang Y. Sama seperti yang X tadi, Y sama dengan 120 58 64 31 012. Kita kalikan juga dengan 120 58 64 31 per 120 201 012 dikali 120 201, sehingga didapati hasil yaitu Y sama dengan 128 ditambah 0 ditambah 0 dikurang dalam kurung 232 ditambah 31 ditambah 0 per 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurang dalam kurung 8 tambah 1 tambah 0, sehingga didapati hasil yaitu Y sama dengan min 135 per min 9. Hasilnya yaitu Y sama dengan 15. Nah teman-teman, sekarang kita cari yang Z ya. Yang Z sama dengan yang cara yang sebelumnya ya. Z sama dengan kita tutup nih yang diketahui yaitu Z. Sehingga yang Z ini kita pindahkan dari hasil tersebut. Nah, sehingga diperolehlah hasil dari keseluruhan ini, penjumlahan dan pertambahan pengurangan tersebut, dapati hasil yaitu minus 72 per min 9, Z sama dengan 8. Maka dari itu X sama dengan 28.000, Y sama dengan 15.000 dan Z sama dengan 8.000. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita beri tepuk tangan atas perwakilan kelompok 1, 3, dan 5. Baiklah anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan satu buah kuis, poinnya 100. Silakan kalian bisa lihat di PowerPoint. Itu ada satu soal. Pertanyaannya itu adalah hitunglah berat badan setiap pelajar. Ibu beri waktu selama 5 menit. Baiklah anak-anak, karena waktu kuisnya telah selesai, karena ini adalah soal individu, berarti Ibu berhak untuk memilih salah satu di antara kalian. Setuju? Setuju. Baiklah, Ibu akan memilih Fatul, silakan maju. Jadi teman-teman, dari soal yang telah Ibu jelaskan, ada 3 variabel. Yang pertama yaitu A kita anggap sebagai Ana, B kita anggap sebagai Bob, dan C kita anggap sebagai Chris. Persamaan pertama kita dapati hasil yaitu A ditambah B sama dengan 226. Persamaan kedua yaitu B ditambah C sama dengan 210. Persamaan yang ketiga yaitu A ditambah C sama dengan 200. Nah, di sini kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi persamaan pertama dan yang ketiga.
A ditambah B sama dengan 226, A ditambah C sama dengan 200. Nah, sehingga hasilnya B min C sama dengan 26. Ini kita jadikan persamaannya ke 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan yang kedua dan 4. Didapati hasil yaitu C sama dengan 92. Nah, setelah kita dapati hasil C sama dengan 92, kita substitusi C ke persamaan yang ketiga nih. Nah, sehingga didapati hasil yaitu A sama dengan 108. Jadi kita substitusikan nih A ke persamaan yang pertama. 108 ditambah B sama dengan 226. B sama dengan 118. Maka dari itu A sama dengan 108 kg, B sama dengan 118 kg, dan C sama dengan 92 kg. Terima kasih. Sekarang coba kalian lihat, A-nya betul tidak 108 kg? Betul. Berarti dari penyelesaian ini kita sudah bisa mengetahui masing-masing berat badan Ana, Bob, dan Chris. Give applause untuk Fatur. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Pada itu kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, ada berapa variabel yang kita gunakan pada hari ini? 3. Dalam menyusun sistem persamaan linear variabel, maka yang kalian butuhkan ada berapa persamaan? 3. Nah, sekarang yang terakhir, kalau kalian ingin mencari solusi dari sistem persamaan linear variabel, maka ada berapa cara yang dapat kalian lakukan? 4. Oke, yang pertama. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, gabungan. Nah, itulah tadi kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Maka dari itu, sebagai penugasan, gue minta kepada kalian silakan buka buku matematikanya. Ada di halaman 45. Coba lihat latihan 2.1. Ada berapa soal, Nak? 5.